Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini. Saya mau ngobrol nih bersama narasumber yang katanya banyak pengalaman masalah daki mendaki. Ngobrol bareng, katanya sih punya pengalaman naik gunung ini. Nah, ya alhamdulillah ada. Katanya meneruskan Dapala ya. Iya, Dapala ya. Yang ada di Sedaung. Benar. Itu mungkin Bang Mamat dulu ya. Ketika naik gunung itu apa sih pengalamannya, Bang? Kalau ditanya ketika naik gunung itu pengalaman apa ya? Sebenarnya banyak pengalaman ya. Mungkin Bang Heri pernah juga ya, kita pernah daki bareng gitu ya. Nah, tahun 2014. 2014 lewat kalau itu. Itu kalau masalah waktu mus ya. Iya, itu. Dari mus ya. Itu kalau kita ke Gunung Gede ya. Iya, Itu Bang Heri tahu pengalamannya. Ya mungkin ada gitu lah Bang Heri, ada sukanya, ada dukanya. Nah, kalau buat yang berdua sendiri nih, sukacita, dukanya, sukanya itu gimana Bang saat naik gunung? Nah, untuk sukanya sih kita bisa melihat banyak pengalaman gitu ya. Kita ngeliat orang, karakter asli orang sendiri gitu di gunung. Kita juga ngeliat pemandangan yang belum bisa kita lihat, apalagi di Kedaung kan sempit padat gitu ya. Benar. Ya kan kita bisa ngeliat yang luas gitu ya. Kayak Pandangan dan luasa lah ya. Kalau aneh sih di Kedaung itu mirip kayak hutan. Gitu. Seiring berjalannya perkembangan waktu udah menyempit lah pemukiman. untuk dukanya sih Bang Heri ya. Kalau dukanya kayak misalkan kita lagi tiba-tiba sakit di gunung, kita kecapean, kita sisa kurang vitamin gitu kan, kurang makan atau telat makan. Itu dukanya juga kayak gitu banyak. Apalagi kayak cita-cita mistis kan banyak ya. Oke. Tadi cita-citanya juga teman-teman udah dibuka juga nih ya sama beliau. Nah, tadi sukacitanya Bang Julai ingin melestarikan apa yang pernah dilihat sehingga menjadi imajinasi, diasumsikan sehingga dilakukan, naiklah gunung untuk melihat riwayat yang lama. Kalau Bang Mamat, teman-teman, tadi dia sukacitanya itu sukanya mendapatkan karakter dari teman-teman, dukanya itu berbagai keletihan, kurang vitamin, tadi udah diungkap juga. Makan duit habis. Benar. Kalau dipikir-pikir buat apa sih naik gunung? Kita jalan capek, sakit, kehujanan lah, panasan, kita balik lagi kagak dapet apa-apa. Kalau Habis dipikir lagi kan? ya. Jadi tadi yang dikatakan Bang Julai artinya berarti salah satu kepuasan hati ya. Kepuasan hati, tidak benar alasannya. Berarti di sini pun juga memang pengen belajar mental, ya kan, emosional dikurangi. Berarti mengemasnya dari satu jati diri sih sebenarnya ya teman-teman semuanya. Oke, Bang Mamat dan Bang Julai nih, apa sih yang didapat setelah naik gunung? Apa nih yang didapat nih? Apakah memang mendapatkan sesuatu, mendapat imajinasi, atau mendapat cewek, atau mendapat apa segala macam ya nggak? Iya. Di situ kan melihat tadi Bang Mamat, Bang Julai katanya menceritakan berbagai karakter. Berarti kan solidaritas kita terhadap kawan, solidaritas kita terhadap teman yang baru kenal. Nah, mungkin itu gimana ceritanya? Nah, itu kalau misalkan kita apa yang paling enak kita setelah dari gunung ya. Pertama, pengalaman kita mendaki, kita tahu stamina kita gitu ya. Yang kedua, kita punya banyak channel, banyak link gitu ya, banyak channel. Karena channel dan link itu menurut saya adalah bagian paling mahal. Bagian paling mahal. Karena kita punya channel di mana-mana, enak gitu kan. Apalagi kita misalkan butuh apa, ternyata wah Bang Heri gitu misalnya, Bang Heri punya YouTube channel nih, kita bisa sharing. Nah, kan kayak gitu bisa ya kan. Jadi wawasan teman-teman. Ini tadi linknya nih adalah wawasan poinnya. Kalau cewek sih bonus ya. Itu bonus berarti. Tapi cewek belum pernah kayak kita mat semenjak kita naik gunung itu. Tapi ada temen kita dapat cewek. Berarti dia bonus. Oh gitu. Ada ya beberapa teman-teman yang memang yang kenalan di atas gunung. Iya. Berarti memang punya cerita. Nah, kalau kita bicara cerita-cerita nih ya, ada nggak sih cerita lucu,
cerita tegang ataupun memang cerita emosional gitu, ada nggak waktu lagi naik itu? Sebenarnya banyak sih bang, Banyak. kayak gitu ya. Tapi kita cerita tentang kita berdua nih waktu itu ya. Kita lucu ya. Iya kita lucu karena kalau kita lucu kan udah banyak nih Ah, YouTube ah, channel ah. ya. Kita coba kita lucu aja biar penonton yang lain ada misterinya hal- ya, ada yang berbeda. Itu nggak selalu tentang Ah, mistis gitu. Tentang Kadang mistis, kita lucu tentang juga gitu. ketegangan-ketegangan. Nah, Jadi ada humornya lah ya. Humoris. Siap, siap. Ini waktu kita naik Gunung Cikura ya, Iya. itu tahun apa? 2016 itu 2016. bulan Maret atau kita ya bulan Maret ya pertengahan lah. Itu kita cuma naik bertiga. Saya di Julai sama saudara Ebi. Oh, sama Ebi bertiga ya? Ebi pertama. Nah itu kita bertiga naik gunung. Waktu itu kita coba janjian ya, tapi nggak janjian juga sih, itu dadakan. Dadakan kayak Dadakan. bulan. Oh, gitu spontanitas aja ya. Tapi enakan begitu bang, Ya, ya. daripada kita Ada rencana. merencanakan Tapi pas nggak hari H malah nggak jadi. Itu Nah. kebanyakan gitu. Mendingan Kita kita berbeda ya. kita dadakan aja dah. Iya. Ya jadi. Nah, cerita lucunya di 2016 tadi. Nah ini coba kita yang dari kronologi awal ya. Coba tolong diulas nih, kayak seru nih Nah, teman-teman nih ya. Nah, waktu itu saya bertiga, saya, Didi Jura dan Ebi waktu itu menjanjikan ke Gunung Cikuray pada tahun 2016 bulan Maret. Nah kita dari Kedaung waktu itu berjalan kaki ke arah kita diantar waktu itu diantar sama Supriyadi sama Ibnu ya ke Pul Prima Jasa. Biasa yang murah ya. Kalau tujuan Garut pasti situ. Itu Prima Jasa. Nah kita ke Garut. Setelah nyampe Prima Jasa kita ke Garut, tujuannya kita sampai Garut, kita coba gabung sama orang waktu itu. Dan ternyata itu Mat, pas di terminal ada warga Kedaung juga. Iya benar, ada orang-orang Cewek, Bang. juga. Iya. Dia sempat tinggal di sini pas sekolah lah. Kemudian dia pindah ke Ketemu di bus ternyata satu tujuan. Iya, tujuan. Dan ternyata orang sini juga gitu Orang kan. sini juga. Oh, itu emang pengalaman yang enak kan. Habis itu kita bareng waktu itu naik mobil bak ya, mobil BK sampai ke pos pemancar. Mungkin ada yang tahu ya, pos pemancar. Sampai pos pemancar kurang lebih pagi lah ya, kita sampai Garut itu pagi sampai pasar, habis itu kita mobil pickup ya kan. Kita beli bahan kayak gas gitu lah, kita beli gas persiapan dari Indomaret kita beli. Habis itu kita ke pos pemancar pas nyampe pos pemancar kita packing ulang kita packing ulang apa yang kita siapkan gitu kan. di situ juga kita menyiapkan air bang. Karena di atas itu sumber Rumit air, lah ya, mata tapi air ya. tidak ada, jadi kita harus Siap lah, gitu. Persiapan logistik dari awal. Iya benar. Oke. Kekurangan itu kan. Oke. Nah kita berangkat dari pos pemancar itu kurang lebih jam 8 ya. Iya, jam 8 jam pagi. 8 itu jam 8 pagi. Kita Itu pada hari Jumat itu ya. Pada hari Jumat saya ingat sekali tuh waktu itu. Dan kebetulan itu sepi mas. Iya sepi bener. Sepi banget. enak. Cuman ada berapa kelompok lah. Iya. Jadi nggak terlalu ramai. Nggak weekend soalnya kayaknya. Iya, nah kita berangkat hari Jumat itu. Nah di situ alhamdulillah kita bertiga itu stamina masih kuat, masih muda ya kan. Kita masih kuat, bertiga ini berangkat. Itu mungkin istirahat cuman sampai di pos 2 ya kita di pos 2 beristirahat cuma minum air segala macam. Nggak ada bahan di Iya, di pos 2 kita berangkat. Nah mungkin ada kayak Julai, saya nggak tahu juga nih waktu itu Julai ada pengalamannya di pos 2 karena di pos 2 jujur mungkin kalau kita di Julai udah ngerti gitu ya kita nyium bau bangkai waktu itu ya. Bau bangkai sebelah pohon kiri. gitu. Dan kiri. Dan itu kita cari nggak ada, tapi kita keep gitu kan kita keep. Lanjutlah daripada memperkeruh suasana Iya, dan kita simpan dalam hati aja. Cuma kita udah biarin lah itu bau bangkai di mana mungkin tikus gitu mungkin tikus ya kan tapi nggak tahu nih tikus gunung gimana gitu. Tikus apa nyamuk? Iya. Nyamuk bangke. Terus kita berangkat lagi waktu itu hingga akhirnya kita sampai pos 6 itu jam 11 ya. Bayangan. Ya pos bayangan ya. Bayangan. Kita jam 6. Nah kita mendirikan tenda. Enggak jam 6. Jam Pas aja. Iya pas aja kan. Jam Maghrib lah ya. Iya pos 6 itu kita mendirikan tenda. Kita coba buat makan siang gitu kan. Kita pikir udah kita sampai sini aja sampai besok aja biar kita beristirahat gitu kan. Di situ hujan. Nah, itu kan kebetulan habis itu hujan. Nah, kan kita mendirikan tenda, kita makan, kita buat sarden waktu itu ya. Kita buat sarden, hingga akhirnya hujan deras.
Dan kebetulan nih bang, di sini cerita lucunya nih bang. Intinya ya. Ya kebetulan waktu hujan deras itu ada orang nih yang ke puncak ya, karena puncak. Setelah berapa menit mereka turun lagi tetap. Nah berhenti di depan pos tenda, ya kan di depan tenda kita nih. Kita ngomong dong, Mas, Mbak mampir, karena kebetulan waktu itu cewek cantik ya kan, cewek cantik. Kata dia, oh nggak apa-apa Mas, nggak apa, jalan lagi, hujan Mbak nggak apa-apa, nandu aja dulu sini kan ngopi dulu, kita tawarin ya kan, biasa lah anak gunung kan gitu. Kebetulan tenda kita nggak ada settingnya bang. Oh terbuka. Iya tenda kita kebetulan kita packingnya kita nggak lihat ke tenda gitu ya, ternyata tenda kita ada kerusakan, ya kan, oh udah biarin lah. Setelah itu ya cewek itu berhenti di depan tenda kita bingung dong, bang masuk aja nggak apa-apa, kenapa harus di situ, hujan Mbak, ya kan, nggak apa-apa Mas, saya di sini aja. Mungkin dia malu kali Mas. Ya saya pikir malu kan, dia bertiga sama temennya waktu itu, dia bilang, Mas di belakang tenda Ada bagas. ada ada babi katanya. Ada babi Mbak, iya ada babi. Udah nih, kaleng sarden itu ya, kaleng sarden saya umpetin di plastik, saya plastik biar nggak bongkar lagi, biar nggak babi kan, saya ikat plastiknya biar babi itu nggak ngacak-ngacak ke tenda kita. Bos ada babi itu masuk aja Mbak, saya gituin dong. Apa Mas, babi cuma lewat doang katanya. Ada berapa babinya? Saya tanya dong. Babinya ada 4 ya. 4 yang itu. 1 induk, yang 3 anaknya. Itu segede kambing semua bang. Gede kambing. Gimana sih gede kambing? Gede, berarti gede ya? Wah, itu kan dong, saya takut ya kan. Oh, tenda gue diapain ya? Tenda gue diapain ya kan? Takut lah kita bertiga. Digeruduk doang. Nah, pas itu kata dia, udah Mas dicabut babinya, dicabut lah kan, dia turun lagi. Oh iya Mak, hati-hati Mbak, saya gituin dong. Nah kebetulan setelah babi itu pergi, karena kita habis makan, ini saya kebiasaan di gunung, mungkin saudara Didi udah tahu. Saya di gunung kebiasaan BAB bang. Oh gitu. Kan kok biasa ini perut masalah bahaya banget dah. Panggilan alam ya kan. Kalau dia bang agak bisa di Ajak kompromi ya. ya. Pokoknya dimanapun udah bla bla. Oh udah sih inisiatif saya pakai jas hujan, ya kan? Karena mas hujan deras, teman-teman tuh. Saya pakai jas hujan, saya keluar nih, keluar dari jalur, saya turun ke bawah. Nah, situ saya buang air. Dan situ, iya, dan situ saya agak merasa takut ya, karena kan abis itu sebelum itu kan babi tuh, babi banyak. Mana nih ya kan? Buang air lagi. Ada babi, takutnya saya lagi gini jongkok. Diseruduk kan nggak lucu. Ya udah saya gali cepet ya kan. Saya bongkar, saya lap tuh ya kan, saya pakai air karena air hujan banyak, saya lap, langsung saya cabut lagi ke tenda, nggak tahu itu masih bawa apa enggak tuh, dia cium kan, saya nggak tahu deh. Untungnya itu masih sore bang. Kalau malam mana berani dia. Jadi emang gini, ini kocaknya. Jadi BAB-nya ini jadi kayak kucing, ya kan? Iya benar. Gali, ya kan? Terus langsung ditutup lagi. Benar. Ya kan? Ngilangin jejak juga. Ada juga sih bang yang emang orang yang sembarangan lah itu. Berak BAB lah itu di jalur, aduh gitu. Ada yang gitu tapi Kayak gitu ya. saya mungkin tahu gitu ya. Kalau misalkan mau buang air itu agak minggir dari Agak jalur, minggir. karena takutnya Kita mengganggu mengganggu orang. Apalagi ada tenda-tenda gitu ya kan. Kan di jalur, pinggir ke pinggir lah. Atau kita bikin lubang. Bener jadi kayak tadi ya. Iya, kita bikin lubang. Jadi kayak Oke. Nah di situ kita coba tidur ya kan. Habis maghrib, habis isya gitu, kita udah sekarang makan lagi, kita tidur. Nah di situ tidur masih panik, ya kan, masih panik kita. Di situ kita ya, maaf ya teman-teman ini nggak boleh ditiru ya. Kita nyetel lagu di gunung gitu kan, kita nyetel lagu di gunung. Nah yang kenceng biar nggak ada bagas gitu kan. Itu nggak boleh sebenarnya nggak boleh, tapi itu mungkin karena ketakutan kita ya kan. Nah kita nyetel lagu, kita nyalain headlamp yang warna merah biar sangkanya api gitu kan. Gitu. Bagas itu biar dia cabut lagi. Hanya bisa dilintasi aja ya. tapi emang terkenal di Cikuray itu bang. Hewan-hewan peliharaan lah. Jadi ini salah satu teman-teman pengalaman mereka tadi, sukacitanya pun juga, dan sampai ada cerita lucunya, ya kan? Nah ini sebelum kita tutup nih, ya kan? Saya tertarik ya cerita ini ya. Sebelum kita tutup, ini ada pesan-pesan moral nggak? Oke, pesan moral Bang Mamat.
Silakan yang Tahu aja ya. pesan moral saya sih buat pendaki gitu ya, kalau misalkan jadi tamu gitu ya, atau adabnya lah dijaga gitu ya. Nah, Memang saya bukan profesional, tapi saya cuma mengingatkan buat pendaki yang lain biar adabnya dijaga itu sebagai tamu di rumah orang. Soalnya banyak sekarang tahun-tahun sekarang itu banyak kasus kesasar itu tuh banyak bang daripada sebelum tahun-tahun kemarin gitu. berarti memang berdasarkan dari manusia itu. Ya. Iya, karena juga banyak berita yang kayak macam Edelweiss itu jadi tolonglah jaga ya kan. Kita mendaki hanya sebatas Menikmati gitu, saja. tanpa harus mengambil apapun gitu, karena itu bukan rumah kita. Selain adab, logistik tuh. logistik. Oke, buat teman-teman, tadi kita udah bicara panjang lebar tentang pengalaman beliau, ya enggak, dari sukacita, pengalaman, terus cerita lucu, apa yang didapat mendaki, ternyata semua udah diungkap. Dan pesan moral pun juga tadi udah disampaikan dari teman-teman kita. Dan pada intinya tadi poinnya, pesan moralnya adalah jagalah lingkungan di sekitar pendaki, jaga kebersihan dan jangan pernah merusak ya. Benar. Jangan pernah merusak, karena memang alam itu juga akan mau bersahabat ketika kita melestarikan. Benar gitu ya. Oke, baik, kita tutup teman-teman. Jangan lupa tonton terus dan ikuti terus perbincangan kita bertiga yang akan datang. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.